الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampo ahdatitnya mantang neberi kepada getanya berbagai macam limpahan karunia dan nikmatnya. Dan di antara sekian banyak nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada getanya, nakeh dua buah nikmat yang cukup raya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selawat dan salam hana tua sabi-sabi getanya kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaneba umat manusia daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, daripada alam menyembah bate patung berhala kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu seayun selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan pertama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid selaku ayahanda rohani getanya bersama. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan kepada gure-gure ulun tuan, tengku-tengku, para cendekiawan yang di kemasjidan yang sangat getanya cintai. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan sangat istimewa kepada seluruh jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang cukup getanya ya, di antara hal yang sabi-sabi getanya pikir-pikir yang membuat sebagian getanya kadang khawatir. Di antara ketakutan yang kadang-kadang membawa getanya kepada kemaksiatan. Di antara ketakutan yang bahkan kadang-kadang membawa getanya kepada kurang yakin getanya kepada qadar dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakutan getanya kepada pura singa, ketakutan getanya kepada apa yang akan terjadi singa hurau, ketakutan getanya kepada masa depan yang golom truh, yang golom getanya kala.
orang yang membuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ka udip dengan nyaman, tetap menyimpan ketakutan. Karena bisa jadi rezekinya singa hana gejuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang badan sehat tetap merasakan juga ketakutan. Ya kiban-kiban hana tadepu dekedi Allah singa kesehatannya gecabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidro anak muda yang gagal ke pedang sabah usaha atau hana lewat ketika gedaftar untuk nejak sikula bak sabah-sabah sikula hana lewat, atau nedaftar untuk mendapatkan pekerjaan ternyata pekerjaannya hana geberempek gagal, maka ketakutan akan menghantui anak mudanya. Apa yang akan terjadi singa? Monya pekerjaan yang hanya hanata merempek pakiban ke singa getanya tamita rezeki ketika getanya tak pedang rumah tangga yang baru, sedangkan getanya hana berhasil ketika getanya daftar untuk mendapatkan pekerjaan yang getanya impi-impikan. Sidro pelajar yang manteng dalam dunia pendidikan gagal mendapatkan prestasi yang diinginkan, dihantui oleh ketakutan. Apabila prestasi yang hana berhasil didapatkan, pukeh yang akan terjadi singa ketika lun tubit daripada tempat pendidikannya. Pakiban cara lun minta rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala akan nejuk rezeki kepada lun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketakutannya langsung akan gada apabila ketakutannya getanya sandingkan dengan keimanan getanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanannya getanya sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka getanya akan tabuka Al-Qur'an, getanya akan tabuka kitab-kitab hadis, getanya akan tadenga pakiban janji Allah kepada getanya terkait masa depan getanya. Pakiban Al-Quran nujuk jaminan masa depan bagi orang-orang mukmin, nujuk jaminan kepada orang-orang yang selalu hidup di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan dan gelinyu yang tatimbuka le getanya, keimanan dan kesediaan kita yang untuk mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ketakutan-ketakutan yang kita yang sebutkan di awal muno dengan kedroi gada. Mari kita yang dengar sabah firman Allah dalam Al-Quran terkait masalah rezeki. Yang Allah lake bak getanyo hanya mulai gerak gaki, sedangkan masalah rezeki kan sedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Getanyo dengar dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni bak getanyo, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah zat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi ini zalula, mudah untuk ditaklukkan. Lantas pu perintah Allah, famshu fi manakibiha, budah ja, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah ke seluruh penjuru bumi. Maya kalih taja wa kulu min rizqi, maka kalih lun sediakan rezeki nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala tinggai paju. Bedah berangkat rezeki kak sedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Famshu wa kulu. Bedah ja paju. Hana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki bagi tanya. Rezeki Allah jamin. Wa kulu mir rizqi,
Akan tetapi dalam hati getanya syarat saboh manteng. Wa ilaihin nusyur. Bertayakin bahwasanya saboh uro getanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan perintah Allah yang pertama, berangkat. Kemudian yang kedua, setelah getanya berangkat, kalih ta buka usaha. Ternyata rezeki hantruh syit. Hana lagi gepegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Hendaklah getanya menjadi sira mukmin yang kuat. Baiklah getanya menjadi mukmin yang lemah. Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mensabdakan, Al-mu'minul qawi, sidra mukmin yang kuat, khairun, lebih gad, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada sidra mukmin yang dhaif. Kita bandingkan sidra orang yang getim usaha gemita rezeki kedrog, walaupun rezeki golom truk nyan lebih gad daripada orang mukmin yang hanya menunggu berpangku tangan rezeki truk ba orangnya. Dan pegah oleh Rasulullah, orang yang giat bekerja selalu lebih gad daripada orang yang hanggetim bekerja. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kemudian Rasulullah sampaikan, ihris ala ma yanfa'uk. Dalam getanya pilih pekerjaan si uro-uro, giyu pilih pekerjaan yang bermanfaat. Baiknya manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Wahris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah ba'bud yang bermanfaat bagi getanya. Baiknya bermanfaat di akhirat maupun bermanfaat di dunia. Pakiban cara getanya bekerja, nepegah oleh Rasulullah, wasta'in billah. Tapi lakai bantu ba Allah, wala ta'jaz. Dan jangan sekali-kali getanya merasa lemah ketika getanya minta rezeki. Wala ta'jaz, nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakan wahai Rasulullah, karena Allah nepegah innallaha balighu amri. Karena Allah pasti akan neputren, akan menyampaikan janji-janji yang pernah dijanjikan kepada getanya. Menan pesan Rasulullah, mulai bekerja, kemudian jadilah getanya sidra mukmin yang qawi. Kemudian yang langkah kelih dari yang dirahmati oleh Allah. Karena usaha yang getanya bangun, cita-cita yang getanya impikan hana sabe-sabe terus. Hana tak impikan uronyo-uronyo terus. Tak impikan singoh-singoh terus. Pekerjaannya tagalak laganya neputruh oleh Allah hana mana. Akan tetapi Allah nepilih teh yang paling gad bagi getanya. Kemudian supaya semangat getanya hana patah, nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang kalih nak kerja, hasil hanggebi, hitung-hitung kedro. Akan tetapi hasil diserahkan ba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang sikaso yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah juk jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan nunjuk rezeki kepada orang yang dari jalan yang hana pernah getanya pikirkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis terkait tentang rezeki hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nyu belajar getanya manusia yang kan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akai hal yang cukup menghai bak manusia. Tanyo geyo murno bak makhluk yang hana gejo akai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mita rezeki getanyo yang kana akai, kana bekali oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang cukup yaitu pikiran. Geyo murno getanyo ternyata bak makhluk yang justru hana nejo akai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah mita rezeki, Rasulullah menyukalan getanya bak ticim, bak binatang.
Rasulullah nekeun, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sesungguhnya apabila kalian bersungguh-sungguh tawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, betul-betul kita usaha kita yang terserahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul belajar tanyo yang terserahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, maka nekeun le Rasulullah, la razaqakum kama razaqat tayr, maka Allah akan nejuk rezeki kepada getanyo lagi Allah nejuk rezeki kepada binatang, lagi nejuk rezeki kama razaqat tayr, lagi Allah nejuk rezeki kepada ticim. Wahai Rasulullah, pakiban Allah nejuk rezeki kepada ticim. Nekeun le Rasulullah, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Bengah diberangkat khimasan, ticim bengah ditebit dari tempat tinggal dipo dalam kondisi perut yang dia. Taghdu khimasan, dipo ticim, wate bengah dalam kondisi perut dia, akan tetapi wate diwo wataruhu bitanan, wate suput diwo ka pasti perut katro. Menanna ajarkan oleh Rasulullah kepada getanya. Rasulullah seolah-olah nepegah, wahai hambalun, menya Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kepada makhluk yang hana rezeki, makhluk yang hana dituah belajar matematika, makhluk yang hana perhitungan, hana dia tu modal, hana dia tu pengeluaran, hana dia tu dumna laba, wate di mekat wate uro. Akan tetapi menyadum makhluk yang hana perhitungan yang sepertinya, Allah sanggup tiap pura nejamin rezeki, apalagi manusia yang kalih dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Maka menya Allah sanggup nejamin rezeki bagi binatang yang cukup lenyan, tentu Allah lebih kuasa untuk nejamin rezeki bagi makhluk yang kana lengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, akai yang cukup lagak yang kanuju oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah sidro daripada ulama sufi yang raib yang bernama Hatim Al-Asam, yang udip sekitar abad ke-4. Hatim Al-Asam salah sidra ulama raib, ulama sufi, ulama yang cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bak sabaura tengah nedu termenung, netanyang le anak inang goknya, wahai ayah, pakan nedu tahe menan. Nejawab le Hatim Al-Asam, wahai anak lon yang metua, nyo belin haji karab truk. Dari awai ton ka hawa tatlun neja awaji, tapi nyo karak truk ari bulan Zulhijjah, golom na rezeki, golom na nafkah yang sip untuk lenggunakan untuk lunja awaji, wahai anak metua. Ada pihna nafkah wahai anak, nyo lum pakai nafkahnya lunja awaji, maka pakiban urang drone ketika lo tinggalkan lunja awaji. Nekeun le anak Hatim Al-Asam, nekeun le putri Hatim Al-Asam, wahai ayah, ne berangkat laju waji. Nekeun le Hatim, wahai anak lun pakiban ta berangkat, pane nafkah gedenyo tajak waji. Wahai ayah handa, ne berangkat laju, nafkah bah Allah yang tanggung. Wahai anak metuah, jid lun berangkat, jid lun sabar-sabar dalam perjalanan lun kat-kat dengan nafkah yang ditnyan. Tapi pakiban urang drone, pakiban mak dro ke, pakiban abang dan adik lun kubah di rumah sedang hana nafkah. Nekeun le anak inang Al-Hatim, wahai ayah berangkat, nafkah bah Allah tanggung. Akhirnya beda Hatim Al-Asam nejak wajib. Dalam perjalanan Hatim Al-Asam payah gejak ilikat sidra,
karena goknyan hana peng untuk bergabung dalam kafilah yang lain. Nejak sidro gehilikan. Sedangkan jemaah yang lain nejak bergerombolan dalam sebuah kafilah. Karena napeng nebayu kepada orang bayang kafilahnya. Dalam perjalanan ternyata ketua kafilahnya dekap lekala jengking. Karenanya di tengah perjalanan nemita orang yang je ubat ketua kafilahnya. Hana merumpok opih mesidra orang yang mengobati ketua kafilah yang ka dikap lekala jengkingnya. Kemudian ternyata di sinan truhlah Hatim al-Asam yang goknya nejak diliket sidro. Neken le kepala kafilah nepubat dan wahai Hatim al-Asam. Neca orang sakitnya nepu ubat le Hatim al-Asam. Nebaca doa bacut sapa akhir jih kepala kafilahnya sehat kembali. Neken le kepala kafilahnya drone wahai Hatim al-Asam. Nafkah berangkat wajib, nafkah wa wajib atih tanggungan dun. Neken li Hatim al-Asam, ya Allah, sebagaimana kan nebuka rezeki kepada lun, nebuka si rezeki kepada keluarga yang kalun kubah di rumah. Le uro setelah Hatim al-Asam berangkat, nafkah yang bacut nekubah ternyata ka abih. Berah bacut yang nekubah di rumah Hatim al-Asam kabih. Sehingga keluarga Hatim al-Asam ka mulai dia. Sehingga ketika ka mulai dia, maka perumo Hatim al-Asam, anak agam Hatim al-Asam dan anak-anak yang lain mandum pusalah anak inang gaknya. Karena apa kan? Karena ide berangkat haji tok ba anak inangnya. Kan perumo Hatim al-Asam kepada anak gayan yang inang, nyo cik salah gata. Gara-gara ide gata, maka ayah gata berangkat haji sehingga getanya de laganya rupa. Neken le anak Hatim al-Asam yang inangnya, wahai ibunda yang tercinta, yang jak wajinya ayah getanyo, yang jo rezeki ke getanyo pekeh ayah getanyo, ataupun ayah getanyo nyan urang sit yang pajuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jo rezeki ayah getanyo atau Allah Subhanahu wa taala. Nejawab le ibunda, tente yang juk rezeki Allah Subhanahu wa taala. Menyamenan wahai ibunda, betul ayah kagak berangkat haji, tetapi Allah hana berangkat haji, tetap bersama getanyo. Hana puya wahai ibunda, Allah kagak janji rezeki kepada getanyo. Tengah-tengah berdebat antara putri Hatim al-Asam dengan ibunda, tiba-tiba dari luar truh urang ketok pintu. Ternyata adalah raja yang tiba-tiba lewat di kampungnya, gerah raja ni bakwatnya. Ne utus salah siro pengikut raja, ne yumita iya nyan bak rumahnya, tamang rumahnya, raka iya rumahnya. Dan ternyata nyan adalah rumah Hatim al-Asam. Setelah ne sampaikan tujuan daripada raja, nejuklah ia sabohlah dari rumah Hatim al-Asam. Nejuk kepada raja dan nejuk kepada pengikut-pengikut raja yang hadir ni bakwatnya. Ketika waten nejep ianya ternyata rasa ianya cukup mangat. Hantam gerasa li raja lom ia putih lagi yang mangat. Sehingga karena senang tak raja nete yang dari pat ianya nucok. Neken le petugas gayan yang dari rumah urang gasin nyan wahai raja. Menyamenan nesut talau ke iang yang terbuat daripada ija sutra yang cukup mahal. Nyocok ijanyo juk ke rumahnya sebagai tanda terima kasih. Para pengikut-pengikut raja, para menteri-menteri kabinet-kabinet raja ohate kalan raja ka gesut talau ke iang, yang lain pih gesut talau ke iang. Sama-sama ne juk nyocok mandum juk ke urang gasinnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coklah hadiah rajanya nepublo dengan harga yang cukup mahal. Sehingga keluarga Hatim al-Asam jen neblo gandum, jen neblo daging, jen neblo minyak zaitun nepajuh dengan senang gembira. Namun di tengah gembira-gembiranya, tengah nesantap makanan-makanan mangatnya, orang perumoh Hatim al-Asam tekem, anak agam Hatim al-Asam tekem, manancin anak-anak lain tekem senang luar biasa. Karena kalheuro dia ternyata niba orangnya katruh rezeki. Tapi nasi dro yang kli, yaitu anak inang gaknya. Getanyang lima wahai anak, pakan baro takem wate dia. Nyo justru ketika katruh rezeki lagi takli.
Neken lian inang gayan, wahai ibunda, baru bacut kasih sayang dari makhluk, yaitu raja muno, terus bak katanya nyanban berubah kondisi katanya. Wahai ibunda, pakiban ke seandainya kasih sayangnya terus dari sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam padu-padu muro terakhir, getanya tepu bahwa sayna masalah dalam masyarakat getanya, yaitu di mana judi luar biasa. Sehingga niba dalam padum-padum uro terakhirnya disampaikan bahwa getanya sedang mengalami darurat judi online. Di samping judi online-nya na pinjaman online, yang pasti di sini riba berkali-kali lipat. Judi online merempok dengan pinjaman online, bandua haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rata orang kenang. Kan hanya rugo puluhan juta, akan tetapi di antara orang-orangnya yang sampai payah pohdro. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pakan kehenyan bisa terjadi? Jawaban saboh sagai. Kembali ba iman getanya yang lain. Pakibat solusi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi masyarakat getanya lewitnya. Kan cuman anak mit yang kenang judi online, akan tetapi getanya yang kamu keluarga kadang-kadang manteng si kenang judi online. Solusi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hana lain miakan getanya tadidik generasi getanya dengan iman yang kuat. Hana solusi lain hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, miakan taputolam keluarga getanya kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Miakan dengan taputo keluarga getanya kepada hadis-hadis Nabi. Miakan dengan taputolam keluarga getanya kepada pengajian-pengajian ulama. Nyan ke benteng satu-satu ji hadirin yang dirahmati oleh Allah untuk membentengi masyarakat getanya, untuk membentengi keluarga getanya dari berbagai cobaan dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jinau tanya teman dalam rukun doa al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي الضفة الغربية وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي سائر أنحاء العالمين يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.